Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang singkat-singkatnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sebagai penkhutbah, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib, umumnya kepada para jamaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan mencari segala larangannya Allah. Dengan begitu, insya Allah kita akan terhindar dari segala perbuatan yang membawa kepada kemunafikan, membawa kepada kesyirikan dan berujung dosa, sehingga Allah menetapkan kita sebagai golongan hambanya yang beruntung mendapatkan surganya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saudara-saudariku seiman sekalian rahimahullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala-mu. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, masa sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatad dunya, kehidupan dunia itu tidak lain illa mata'ul ghurur, hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kematian adalah proses berpisahnya ruh dari jasad manusia dan dibawa menuju alam barzakh. Kematian juga merupakan salah satu dari 3 takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Dalam beberapa kamus bahasa Arab mendefinisikan kata al-maut adalah lawan dari al-hayat, dan al-mayit merupakan lawan kata dari al-hayy. Asal arti kata maut dalam bahasa Arab adalah as-sukun, yaitu bermakna diam. Semua yang telah diam maka dia telah mati. Mereka orang-orang Arab berkata, matat an-nar mauta, api itu benar-benar telah mati. Jika apinya telah dingin dan tidak tersisa sedikit pun dari baranya, maka al-har wa al-bar, panas dan dingin telah mati. Jika ia telah lenyap, maka al-rih, angin itu telah mati. Jika ia berhenti dan diam, maka al-haram, hamam itu telah mati. Jika telah berhenti gejolaknya, dan al-maut adalah segala apa saja yang tidak bernyawa. Mengingat kematian, menurut Imam Al-Ghazali, salah satu hal yang merusak kelezatan adalah mengingat kematian. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, berbanyaklah mengingat perusak kenikmatan, yaitu mati. Yang awalnya kita berpakaian sangat mewah, bisa saja kita berpakaian kain kafan. Yang awalnya kita tersenyum bahagia, bisa saja kita berduka kehilangan seseorang. Yang awalnya kita tersenyum karena bisa berkumpul bersama, bisa saja dengan sengaja mata Allah mengambil salah satu di antara kita. Itulah hakikatnya kematian. Kematian tidak memandang umur, kematian tidak memandang kelamin, kematian tidak memandang bulu. Mereka akan mengambil siapa-siapa saja yang sudah waktunya, sudah ajalnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keadaan orang saat meninggal memiliki nilai tersendiri, berupa balasan baik atau balasan yang buruk yang akan diterimanya tergantung kondisi akhir hayat hidup kita. Akhir kematian dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, husnul khotimah. Adapun kematian yang baik, yang istilahnya
husnul khotimah adalah manusia yang akhir hayatnya mati dengan iman dan Islam. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita dengar, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa, dan janganlah engkau mati kecuali wa antum muslimun, engkau sebagai orang yang muslim. Tanda kematian yang baik disebut husnul khotimah. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Yang kedua, meninggal dunia dengan kening berkeringat. Yang ketiga, meninggal dunia pada malam atau hari Jumat. Dan yang keempat, syahid. Syahid ini bisa kita gambarkan selain di luar medan perang ataupun saat perang. Lalu yang kedua, ada sulul khotimah. Sulul khotimah adalah akhir kehidupan yang buruk. Manusia yang pada akhir kehidupannya buruk, mati tanpa iman. Ia mati dalam keadaan kufur, musyrik, murtad, fasik, dan sebangsanya. Walaupun dahulunya ia termasuk orang yang beriman, walaupun dahulunya ia termasuk orang yang dermawan dan rajin beribadah, namun di saat akhir kehidupannya ia tidak beriman karena kalah dengan godaan dan rayuan iblis, sehingga ia menutup usianya dengan kematian yang buruk, dengan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimahullah, mengenai detik-detik kematian, setiap hari, setiap jam, setiap waktu, malaikat maut yaitu Israel menerima perintah Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Dari keterangan yang diberikan oleh Allah SWT, Israel mengetahui keimanan dan kekufuran orang yang akan dicabut nyawanya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk menyambut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Berkenaan dengan kondisi orang kafir pada saat menghadapi ajalnya, Allah telah berfirman, "Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikah." Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa-jiwa orang yang kafir, yatribuna wujuhahum, seraya memukul muka mereka, wa adbarahum, dan belakang mereka, wa dzuqu azabul hariq, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ketakutan. Quran Surah Al-Anfal ayat 50. Hadirin rahimahullah. Dari demikian dapatlah kita simpulkan, di sisa kehidupan kita ini, di sisa umur kita ini, marilah kita tingkatkan amal kebajikan, marilah kita tingkatkan amal solih, hal-hal yang berbau pahala, dan kita menghindarkan hal-hal yang berbau dosa. Karena kematian dan malaikat Israel selalu menanti kita, selalu memantau kita setiap menit, setiap waktu, setiap detik. Siapa yang akan menjadi giliran dari kematian tersebut? Apa yang harus kita siapkan? Yaitu amal solih, amal kebaikan untuk kita bawa kepada kampung asal kita, yaitu akhirat. Semoga kita semua yang hadir di sini, di sisa kehidupan umur kita ini, marilah kita perbanyak amal soleh, perbanyak amal kebaikan, agar bisa kembali ke kampung asal kita dengan membawa bekal yang baik. Sebaik-baik bekal adalah takwa, maka berbekallah yang baik oleh orang-orang yang berpikiran atau orang-orang yang mempunyai akal. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita termasuk dibawakan oleh Allah hamba yang beruntung dan dapat berkumpul ke dalam syurganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina asfafa wa salamun ala ahli mujtabah wa ala lisiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة